Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Aulia Pelawi dari kelas IKM 4. Di sini saya akan membawa materi pertama, yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama dimulai dari pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qira'ah atau membaca. Secara terminologi, Al-Quran diartikan para ulama yang dapat didefinisikan atau disimpulkan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril, di mana lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kedua yaitu hakikat Al-Quran. Di sini banyak perbedaan pendapat para ulama mengenai hakikat Al-Quran. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena banyak sekali pendapat yang berbeda-beda dari para setiap ulama. Yang ketiga yaitu proses diturunkannya Al-Quran. Proses diturunkannya Al-Quran dari Kebai Al-Izzah kepada Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun. Dimulai dari ketika Nabi berhalwat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Masa turunnya Al-Quran berlangsung dalam dua periode. Periode pertama disebut periode Makkiyah, berlangsung selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Dimulai sejak 17 Ramadan tahun 41 kelahiran Nabi sampai permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi. Periode kedua disebut dengan periode Madaniyah, yakni ayat yang turun di Madinah berlangsung selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari dimulai dari permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Proses turun ayat berangsur-angsur tersebut memberikan hikmah yang tidak dirasakan oleh Nabi SAW saja, tetapi juga para sahabat. Yang pertama yaitu memperkuat dan meneguhkan hati Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Kedua, meringankan Nabi dalam menerima wahyu. Ketiga, memudahkan hafalan dan pemahamannya. Keempat, mukjizat bagi Nabi Muhammad dalam hal menjawab dan merespon berbagai pertanyaan yang sifatnya mendeskripsikan Nabi yang kadang-kadang tidak logis pertanyaannya, seperti hal-hal gaib dan lain-lainnya. 5. Menerapkan hukum dan menjawab persoalan hukum yang muncul. Terakhir, bukti yang menegaskan Al-Quran bukanlah rekayasa dari Nabi Muhammad, sebagaimana sewaktu itu tuduhan-tuduhan dari kaum kafir. Pembahasan terakhir yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka bentuk fisik Al-Quran adalah berbahasa Arab. Meskipun demikian, ajaran yang disampaikan Al-Quran bersifat universal, bukan hanya untuk orang-orang Arab saja, tetapi seluruh manusia sepanjang zaman. Maka bahasa Arab menjadi bagian integral dari Al-Quran yang berbunyi dan lafalnya memegang peranan penting dalam memahami ajaran Islam tersebut. Oleh karenanya, belajar dan memahami bahasa Arab menjadi penting dalam rangka memahami Al-Quran seutuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahira Azura Putri. Saya akan menjelaskan tentang munasabah. Kita mulai dari pengertian munasabah. Apa itu munasabah? Kata munasabah secara etimologi diartikan dengan kedekatan, persamaan, hubungan, persesuaian, peraturan, kecocokan, dan kepantasan. Sedangkan secara terminologi, kata munasabah dibagi ke dalam beberapa pendapat ulama. Salah satunya, menurut Az-Zarkasi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya. Dengan kata lain, makna munasabah substansinya menunjukkan bahwa terdapat hubungan satu ayat dengan ayat lainnya. Yang kedua, pembagian munasabah terbagi dalam 7 bagian, yaitu yang pertama, munasabah kata dengan kata dalam satu ayat. Yang kedua, munasabah ayat dengan ayat dalam satu surat yang sama. Yang ketiga, munasabah ayat dengan ayat pada surat yang berbeda. Yang keempat, munasabah ayat pada akhir surat dengan awal surat berikutnya. Yang kelima, munasabah nama surat dengan isi kandungannya. Yang keenam, munasabah awal ayat dengan akhir ayat pada surat yang sama. Yang terakhir, munasabah kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya. Dan yang terakhir adalah urgensi ilmu munasabah. Salah satunya
instrumen untuk menguak kekuasaan makna dan mukjizat Al-Quran pada aspek balakahnya. Yang kedua, ilmu yang menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga terlihat adanya ketertarikan atas keduanya. Yang ketiga, mengetahui hubungan ayat dengan huruf, kalimat dengan kalimat, maupun surat dengan surat. Yang keempat, instrumen yang membantu dalam proses penafsiran Al-Quran sehingga memberikan pemahaman yang kuat terhadap makna Al-Quran itu sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Aldani. Saya dari kelas 1D ingin menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat Al-Quran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kejadian yang luar biasa terjadi yang sulit dijangka oleh kemampuan akal manusia. Secara istilah adalah suatu kejadian yang luar biasa terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi sebagai bukti kenabiannya. Unsur-unsur mukjizat terbagi atas 4. Yang pertama adalah peristiwa yang luar biasa terjadi di luar kebiasaan sehingga dianggap luar biasa. Yang kedua, didatangkan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi sebagai bukti kenabiannya. Yang ketiga, mengandung tantangan bagi orang-orang yang meragukan kenabiannya. Yang keempat, tantangan nabi tidak dapat tertandingi. Pembagian mukjizat terbagi atas 2. Yang pertama adalah mukjizat akli. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui pandangan mata. Yang kedua adalah mukjizat akli. Mukjizat akli adalah mukjizat yang dapat dirasakan melalui mata hati. Aspek-aspek mukjizat terbagi atas 3. Yang pertama adalah aspek keindahan dan ketelitian Al-Quran. Yang kedua adalah aspek informasi-informasi yang gaib yang disampaikan Al-Quran. Yang ketiga adalah aspek informasi yang berkaitan dengan ilmiah. Mukjizat Al-Quran merupakan bukti dan kekuatan Al-Quran yang tidak dapat ditiru maupun ditandingi oleh manusia manapun. Fungsi mukjizat Al-Quran adalah sebagai bukti kebenaran para nabi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Munawar dari FKM 4, NIM 0801 20 3328. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsir, takwil, dan tarjamah. Tafsir menurut bahasa artinya menyikap atau membuka dan melahirkan. Adapun pengertian tafsir menurut para ulama yaitu menurut Al-Qilabi, tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Dan pengertian takwil menurut logo takwil adalah menerangkan dan menjelaskan. Adapun pengertian takwil menurut para ulama yaitu menurut ulama khalaf takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna yang rajih pada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Dan tarjamah. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh As-Sabuni yaitu memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah ini ke beberapa naskah agar dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan terjemahannya. Mungkin sekian dari saya.